Halo, kami dari kelompok 6. Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dengan menggunakan alat yaitu berupa plastisin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas rekayasa ide ikatan kimia dengan dosen pengampu, Dr. Iis Siti Jahro MSI. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Adinda Citra Fortuna Simangunsong, kemudian Maria Yosipin Siagian, dan Putri Oktaviani. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran Ikatan Kimia Ibu Dr. Iis Siti Jahro MSI karena telah memberikan tugas rekayasa ide ini sehingga membantu kami dalam memahami dan meningkatkan kreativitas kami dalam pembuatan bentuk molekul. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video pembahasan. Saya akan jelaskan apa arti bentuk molekul. Setiap molekul yang tersusun dari atom tertentu dengan jumlah yang tertentu pula akan mempunyai bentuk molekul tertentu. Bentuk molekul merupakan bentuk geometris yang terjadi jika inti atom unsur yang saling berikatan dalam suatu molekul dihubungkan dengan garis lurus. Bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruang pasangan elektron di sekitar atom pusat. Bentuk molekul senyawa kovalen diuraikan berdasarkan dua teori, yaitu teori domain elektron dan teori hibridisasi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang geometri domain elektron dan bentuk molekul beberapa senyawa. Yang pertama, sebelum kita meramalkan bentuk dari geometri domain elektron dan bentuk molekul, kita harus mengetahui dahulu struktur Lewis dari senyawa tersebut. Untuk menentukan struktur Lewis, kita harus tahu dahulu elektron valensi dari setiap unsur dalam senyawa tersebut. Kemudian, di dalam bentuk domain elektron ditentukan oleh jumlah domainnya. Misalkan, jumlah domainnya itu ada domain terikat dan domain tidak terikat atau domain bebas. Jumlah domain atau bentuk domain elektron ada 5. Yang pertama, dengan jumlah domain 2, di mana domain terikatnya ada 2 dan domain tak terikatnya ada 0, akan membentuk domain elektron linear. Kemudian, dengan jumlah domain 3 akan membentuk trigonal planar, di mana domain terikatnya ada 2 dan domain terikatnya ada 1, akan membentuk sudut. Kemudian domain terikatnya ada 3 dan domain tak terikatnya ada 0, akan membentuk trigonal planar. Kemudian yang ketiga itu ada jumlah domainnya 4, yaitu tetrahedral, di mana jika jumlah domain terikatnya ada 4 dan jumlah domain bebasnya ada 0, akan membentuk bentuk molekul tetrahedral. Kemudian jika domain terikatnya ada 3 dan domain bebasnya ada 1, akan membentuk trigonal bipiramidal. Kemudian jika mempunyai dua domain terikat dan domain bebasnya 2, akan membentuk molekul sudut. Selanjutnya, yang keempat yaitu jika mempunyai jumlah domain ada 5, akan membentuk trigonal bipiramidal. Di mana jika domain terikatnya ada 5 dan domain bebasnya ada 0, akan membentuk bentuk molekul yaitu trigonal bipiramidal. Kemudian jika mempunyai domain terikatnya ada 4 dan domain bebasnya ada 1, akan membentuk molekul sisau atau jungkat-jungkit. Kemudian jika domain terikatnya ada 3 dan domain bebasnya ada 2, akan membentuk molekul busur T. Kemudian jika ada domain terikatnya ada 2 dan domain bebasnya ada 3, akan membentuk molekul linear. Kemudian yang terakhir, jika jumlah domainnya 6, akan membentuk oktahedral, di mana jika 6 domain terikat dan 0 atau 0 domain bebasnya akan membentuk oktahedral. Kemudian jika domain terikatnya ada 5 dan 1 domain bebasnya akan membentuk bujur sangkar piramidal. Kemudian jika 4 domain terikat dan 2 domain bebas, maka akan membentuk molekul yaitu bujur sangkar planar. Saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk alat peraga bentuk molekul CCl4 dan SF4. Di sini kami menggunakan plastisin sebagai alat peraga. Plastisin yang kami gunakan itu berisi blok-blok kecil seperti ini. Untuk membentuk CCl4,
saya menggunakan 2 blok plastisin berwarna merah sebagai C, kemudian dibentuk bulatan sehingga membentuk seperti ini. Kemudian saya memerlukan 1 blok plastisin berwarna kuning yang dibentuk bulatan untuk melambangkan 1 Cl. Karena di CCl4 ada 4 Cl, maka saya memerlukan 4 blok plastisin berwarna kuning. Sementara itu, untuk membentuk SF4, saya memerlukan 2 blok plastisin berwarna hijau yang dibulatkan untuk melambangkan S sebagai atom pusat. Dan saya juga membutuhkan 1 blok plastisin berwarna biru yang dibulatkan untuk melambangkan F. Karena di SF4, F ada 4, maka saya membutuhkan 4 blok plastisin berwarna biru. Dan karena SF4 juga memiliki 1 pasangan elektron bebas, saya menggunakan plastisin yang juga berwarna biru sebagai pasangan melambangkan 1 pasangan elektron bebas SF4. Kemudian alat yang kedua adalah beberapa lidi kecil. Di sini saya memakai ukuran yang sebesar ukuran tusuk gigi yang biasa ada di restoran-restoran. Atau tusuk gigi di sini akan melambangkan ikatan yang ada di atom tersebut. Baiklah, di sini saya akan membentuk senyawa CCl4 dengan C sebagai atom pusat dan Cl4 sebagai atom penyumbang. Di sini C dilambangkan dengan warna merah dan Cl dilambangkan dengan warna kuning. Untuk membentuk C, saya membutuhkan 2 plastisin berwarna merah, kemudian disatukan dan dibentuk menjadi bulatan. Sementara untuk Cl, saya membutuhkan 1 plastisin kuning untuk 1 Cl dibentuk bulatan, sehingga saya membutuhkan 4 blok plastisin untuk membentuk Cl4. Berdasarkan struktur senyawa di samping, dapat disimpulkan CCl4 memiliki domain 4 dengan pasangan elektron tunggal 4 dan pasangan elektron bebas sama dengan 0. Adapun rumusnya adalah AX4 dengan bentuk molekul tetrahedral. Di sini jaraknya saya hanya perkirakan saja. Tapi jika diukur dengan busur, maka jaraknya akan sama, jarak atom pusat dengan atom penyumbang akan sama, yaitu sudutnya akan sama, yaitu 109,5 derajat. Kemudian saya akan membuat bentuk senyawa SF4 dengan S sebagai atom pusat dan F sebagai atom penyumbang. Seperti senyawa CCl4 sebelumnya, untuk membentuk atom pusat senyawa SF4, saya membutuhkan 2 blok plastisin berwarna hijau, kemudian dibentuk bulatan. Sementara itu, untuk membentuk atom penyumbang yaitu F, saya membutuhkan 1 blok plastisin untuk membentuk 1 molekul atom F. Sehingga saya membutuhkan 5 blok plastisin berwarna biru untuk membentuk atom F. Berdasarkan struktur senyawa di samping, bisa kita simpulkan SF4 memiliki domain sama dengan 5, dengan pasangan elektron tunggal sama dengan 4, dan pasangan elektron bebas sama dengan 1. Adapun rumusnya, yaitu AX4E1, dengan bentuk molekul tetrahedral sisau, atau disebut tetrahedral tidak simetris. Dengan sudut dari atom pusat ke atom penyumbang masing-masing 90 derajat. Kemudian memiliki atom bebas di sini, jarak dari atom pusat dengan atom bebas yaitu 120 derajat. Hal ini dikarenakan atom bebas memiliki tumbukan yang kuat, yang paling kuat, sehingga Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang saya gunakan untuk membuat alat peraga bentuk molekul senyawa POCl3 dan IOCl3. Yang pertama ada plastisin. Plastisin yang berwarna orange untuk atom P. Plastisin yang warna biru untuk atom I. Plastisin yang berwarna ungu untuk atom O. Dan plastisin yang berwarna kuning untuk atom Cl. Kemudian saya gunakan alat kedua yaitu busur. Dan yang terakhir adalah lidi kecil. Beberapa lidi kecil. Baiklah, di sini saya akan membentuk molekul pada senyawa POCl3, yang mana P sebagai atom pusat, serta O dan Cl sebagai atom penyumbang. Dengan struktur Lewis di samping ini, dapat kita simpulkan POCl3 memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 4 dan tidak mempunyai pasangan elektron bebas, dengan jumlah domain elektron 4. Adapun rumusnya ialah AX4E0 sama dengan AX4,
dengan bentuk molekul tetrahedral. Selanjutnya, saya akan membentuk molekul pada senyawa IOCl3 yang mana I sebagai atom pusat serta O dan Cl sebagai atom penyumbang. Dari struktur Lewis di samping ini dapat disimpulkan bahwa pasangan elektron ikatannya berjumlah 4 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, yang mana jumlah domainnya ialah 4. Adapun rumusnya AX4E1 sama dengan AX4E dengan bentuk molekul tetrahedral. Baik, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada bagian ini. Yang pertama, lidi, di mana lidi ini digunakan sebagai alat peraga untuk ikatan, yaitu kalau misalnya satu untuk ikatan tunggal, jika dua untuk ikatan rangkap dua, jika tiga untuk ikatan rangkap tiga. Kemudian ada busur. Di sini saya menggunakan busur untuk mengukur sudut pada molekul tersebut. Kemudian di peraga ini kami menggunakan plastisin sebagai media atomnya, dimana saya menggunakan plastisin warna pink sebagai unsur xenon, kemudian plastisin warna biru sebagai unsur fluor, kemudian ada plastisin warna ungu sebagai unsur oksigen. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bentuk dari molekul XeO2F2 atau yang biasa kita kenal dengan xenon dioksida klorida. Di sini saya menggunakan 3 warna plastisin, di mana yang pertama warna pink yang besar itu digunakan untuk menunjukkan unsur xenon, di mana besar ini untuk menunjukkan xenon ini sebagai atom pusat. Kemudian pink yang kecil ini untuk menunjukkan ini domain pasangan elektron bebas. Yang biru ini digunakan sebagai unsur fluor. Kemudian yang ungu digunakan sebagai unsur oksigen. Di sini unsur oksigen pada struktur Lewis dia berikatan rangkap 2. Jadi kita gunakan 2 lidi untuk menandakan si oksigen ini berikatan rangkap 2. Kemudian si fluornya berikatan rangkap 1. Ini sebagai pasangan elektron bebas. Baik, dari struktur Lewis dapat kita lihat dan dapat kita ramalkan berdasarkan jumlah domain elektron. Di situ terdapat 5 jumlah pasangan domain elektron yang terdiri dari 4 pasang domain elektron terikat dan 1 pasang domain elektron bebas. Sehingga dapat kita ramal bahwasannya XeO2F2 atau xenon dioksida klorida mempunyai bentuk geometri domain elektronnya yaitu trigonal bipiramidal dan bentuk molekulnya yaitu sisau. Nah, dari teori dia mempunyai sudut 90 derajat. Baik, kita mulai dari atom pusatnya. Atom pusatnya, kemudian ada unsur O yang ikatan rangkap. Kita buat contoh dari struktur Lewisnya. Di sini dulu ya. Kemudian ada sisi kosong di sini, kita isi dengan pasangan elektron bebas. Jadi ini bentuknya. Mengapa bentuknya jadi sisa atau tingkat jungkit? Ya dikarenakan dari jumlah domain elektronnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur memperagakan plastisin sebagai geometri domain elektron dan bentuk molekul. Yang pertama, plastisin tadi kita bulat-bulatkan, akan sesuai dengan bentuk dari atom. Kita bulat-bulatkan. Di sini saya membuat dengan 3 ukuran. Pertama, ukuran plastisin yang besar ini untuk atom pusat.
Kemudian yang ini warna biru dan ini untuk atom di keliling atom pusat. Kemudian ada yang kecil ini sebagai domain elektron bebas, digunakan untuk mengukur atau membuat besar sudut pada molekul tersebut. Yang pertama yaitu saya akan membuat molekul senyawa dari Xe4 atau yang bernama xenon tetrafluorida. Di sini saya buat atom pusatnya. Kita geser dulu. Atom pusatnya itu yang pink sebagai xenon. Kemudian di sini sudah ada gambar struktur Lewis. Dari gambar struktur Lewis tersebut dapat kita tentukan xenon sebagai atom pusat dan F sebagai unsur fluor. Di mana di dalam struktur Lewis tersebut terlihat bahwa struktur tersebut mempunyai pasangan elektron berikatan, mempunyai 4 pasang dan mempunyai 2 pasang elektron bebas. Jadi dapat kita ramalkan bahwasannya itu berbentuk geometri domain elektronnya berbentuk oktahedral. Kemudian dari jumlah domain elektronnya dapat kita ketahui bentuk molekulnya itu bujur sangkar. Nah, mari kita buktikan dengan bentuk ini tadi kan pusat atom. Kemudian atom fluornya ini kita cucuk dulu. Ayam. Di sini fluornya kan ada 4 sesuai dengan jumlah di senyawa. Kemudian ada elektron pasangan domain elektron bebas. Ini saya gunakan yang kecil, kemudian lidinya saya bagi 2 supaya menandakan bahwasannya ini pasangan domain elektron bebas. Balik. Biar lebih mudah membuatnya. Ayam. Dari struktur Lewis tersebut dapat diketahui ini pasangan elektron bebasnya. Saya samakan warnanya namun dengan ukuran yang lebih kecil ya. Ini pasangan domain elektron bebas terletak di atas dan bawah. Ini di depan. Sudah terlihat. Maaf. Ini kita ukur dari sini kan. Ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sini juga 90 derajat. Semuanya di sini membentuk sudut 90 derajat. You're my missing puzzle piece.